And we are back, we are live ngobrol seru MMA bersama Bung Bram. Dan kita kembali lagi setelah 2 bulan absen. Kita sudah 2 bulan lebih absen kita. Akhirnya kita kembali lagi. Pas juga pada UFC yang event yang benar-benar lagi seru, yaitu fight ketiga Dustin Poirier melawan Conor McGregor yang akan menjadi penutup dari triloginya, diharapkan mungkin akan jadi penutup dari triloginya. Fight ketiga kali mereka bertemu dan sekarang sudah 1 lawan 1, sama 1 kali menang dan tentu aja pasti seru. Dan sebelumnya kita juga kita sapa-sapa dulu semuanya. Daniel Bryan 1999, selamat malam Bung Bram. Salam dari Surabaya, salam juga ada juga Denny Aravi yang kemarin baru saja sukses di debutnya di One Pride, dan masih ada lagi, kita lihat ada banyak lagi nih, ada Monkey Chin 1980, dan kita kembali lagi untuk membahas Conor McGregor versus Dustin Poirier yang ketiga kalinya, yang fight ketiganya. Kita akan ditemani oleh Rico Killer Chen. Dan ini dia. Selamat malam juga Hashim Civil 06 sampai Rico. Halo Rico. Hafid Nurmaradi join. Baru saja. Bro? Baik kabarnya. Iya, mantap. Gimana Rico kabarnya? Kabar baik, sehat-sehat semua. Cuma ya di Jakarta. Pertandingan di Jakarta aja. Jakarta men, di Jakarta. Diundur apanya? Fight-nya? Iya, kan corona ya kan, lagi peak-peaknya, jadi event-event pada diundur. Ya, memang ya mudah-mudahan semuanya membaik lah, semuanya yang teman-teman ini jaga-jaga kesehatan. Amin. Semuanya jaga. Kita berharap kita bekerja semuanya barengan supaya kita juga bisa cepat selesai lah, gitu. Bisa lebih cepat diredam, dan habis itu kita semua event-eventnya juga bisa lanjut lagi. Bisa kembali lagi bertanding seperti semula. Amin. Nah, sekarang besok kita main eventnya aja ya. Kita UFC 264 dari main eventnya ya. Oke. Conor tadi yang ada Kak juga yang nanya Sean O'Malley, nanya yang di main card juga. Betul, ada juga. Nanti kita bahas juga itu. Tapi kita kita fokusnya di Conor McGregor melawan Dustin Poirier. Yeah. Nah, sekarang gimana nih? Kalau aku sementara kalau dari sekilas dulu nih. Nih kita mulai dengan pegangannya mana dulu. Kalau saya sih lebih pegang ke Poirier. Aku lebih ke Poirier. Yes. Benar. Kalau secara statistik ya, dari fight mereka terakhir tuh Poirier, tapi pribadi gue pengen Conor menang. Biar lightweight seru lagi cuy. Setuju. Aku juga sama. Hati aku ada di Conor, tapi kepala aku ada di Dustin. Poirier, benar. Benar itu benar. Secara statistik memang Dustin lebih unggul dari semuanya. Tadi kan gue ada banyak research kan, gue ada ngelihat dari statistik mereka dan lain-lain sih, technically sih mereka hampir sama semua. Cuma Conor punya reach lebih panjang, 2 inch dari Poirier. Dan secara ini dan secara statistik juga gue lihat mereka semua dua-duanya tuh punya masalah dengan fighter southpaw. Kalau ketemu southpaw versus southpaw. Yes. Kalau si Poirier kan kemarin dia kalah terakhir itu sama Khabib, sebelumnya itu sama Michael Johnson, which is southpaw juga. Sama McGregor juga, southpaw juga. Sedangkan si Conor juga sama, kalahnya sama Dustin, sama Nate Diaz, sama Khabib. Jadi mereka dua-duanya tuh punya masalah sama southpaw juga. Khabib doang yang nggak southpaw kan ya? Yes, cuma wrestlingnya doang yang lebih superior lah. Iya. Kalau aku bilang gini, yang menurut lu si Conor harus upgrade kali ini menurut lu? Gini, kita lihat Conor yang terakhir
aku mungkin akan lebih ngelihat Conor yang terakhir karena dia agak sedikit berbeda menurut aku. Yes, benar, beda Yang beda, boxing dia menurut aku lebih tajam yang di fight terakhir. tajam. Tapi dia lebih sedikit pakai senjata dia yang lain itu tendangannya. Tendangan dia kayak front snap kick dia tuh yang ke solar plexus ke badan itu itu nggak kepake. Low kicknya lebih sedikit dipakai itu juga. Terus habis itu yang tendangan yang loncat ke depan itu tuh yang tendangan yang double kick itu apa yang Billy lakuin itu loh ke situ, aku lupa namanya. Ya itu switch kick itu. Nah itu padahal itu dua senjata itu tendangan front snap kick itu dan satu lagi yang jumping kick itu dipakai biasanya untuk menutup jarak. Yes, benar. Terus untuk jaga distance. Jadi orang mau masuk juga nggak berani kan. Kalau lu ada front step kick. Jadi kayak misalnya Dustin mau mukul pun, lu ada front step kick untuk nahan dia supaya dia nggak masuk. Betul. Dan Dustin itu dia tuh jagonya itu adalah gini. Dustin itu dia akan nutup jarak. Dia pemain itu sebetulnya jarak dekat. Nutup jarak dan dia itu yang paling sering dia pakai itu kan adalah yang gaya klasiknya dia. Yang dia dari southpaw. Gitu. Dia switch dulu. Maju. Biasa. Kalau lawan mundur, dia suka kasih overhand tuh. Yes. Benar. Dia lawan Max dia banyak itu kena Max Holloway sering kena beberapa kali. Waktu Max Holloway mundur, maju switch dia pikir aman. Switch kick. Paham. There you go. Benar. Bagus tuh. Nah, jadi menurut lu Conor harus pakai senjatanya tuh harus banyak tendangan ya? Dia harus bisa lebih dynamic lagi buka tutup jaraknya itu. Ya. Kan ingat Conor itu kuatnya itu adalah bahwa dia itu bisa cover jarak jauh, masuk dan dia bisa explode menutup jaraknya, masuk ke jarak tembaknya dan masuk jarak itu dan kemudian mengendaratin counternya. Yes, benar. Nah, itu satu. Yang kedua lagi itu yang kemarin kelihatan, tapi yang ada beberapa, tapi menurut aku bisa bisa dieksploitasi sama Dustin. Itu adalah yang gaya mukul dia. Mungkin kalau pernah lihat aku breakdown terakhir, aku ingat nggak cara Conor itu? Cara mukul ke Conor. Yang terakhir itu cara pukulnya tuh beda banget sama sebelum-sebelumnya. Lu pertanyaan dia fight aja ya. Stance-nya tuh dia berat banget dia flat footed banget di fight yang terakhir sama Poirier. Dia nggak yang seperti biasa. In and out gitu. Betul. Nah, in and out dia itu ada satu yang cara mukul dia itu, yaitu kamu pernah lihat nggak cara dia mukul yang dia njulur banget gitu? Yang dia ngelempar begini. Ya, benar. Kelihatan waktu lawan Eddie Alvarez itu kelihatan banget straight-nya. Nah, itu jadi kan kanan dia straight kirinya. Nah, itu straight kiri. Nah, straight kiri itu kan sebetulnya adalah cara dia untuk gini nih. Kalau orang misalnya mukul straight biasa, nggak menjulur, itu dia palingan kan dia udah ngukur jarak palingan kenanya di sini. Dia julurin lagi, tangannya nyampe lewat. Yes, panjang. Benar. Nah, trickery ini untuk menutup jarak ini yang kemarin itu nggak terlalu banyak kelihatan. Atau cuma dipakai satu. Ya, terus kayak apa ya? Dia menurut gua dia cara fight-nya tuh terlalu berbeda dari sebelumnya. Jadi kayak wah ini pasti kena panis kalau fight-nya begini. Karena gini, McGregor itu punya pukulan yang kuat. Tapi itu di kelas dia knock people out itu kayak langsung sekali pukul jatuh itu di featherweight. Powernya dia itu di lightweight dia nggak bisa sekali, dia harus akumulasi. Kayak sama Nate Diaz, he can drop people but he can't finish it right away. Yes. Jadi dia nggak bisa pakai one shot, he have to accumulate the punches. Jadi dia harus sabar mainnya, dia nggak bisa kayak jatuhin kalau misalnya dia ngejar terus tak dia harus sabar lagi, dia harus mundur dan baru kejar lagi. Itu sih menurut gua. Jadi dia nggak boleh. Jadi kita beda.
Jadi kita udah ngomong tadi mengenai cara dia stance dia tadi, senjata dia udah ada tadi untuk nutup jarak. Yap. Jadi dia bisa main Yes. dari jarak jauh. Kedua, kita tadi juga udah ngomong mengenai masalah kuncinya dia harus bisa menangani gimana corner itu harus gimana bisa nanganin southpaw-nya, southpaw versus Yes. southpaw, close stance itu juga harus ditangani. Yep. Terus yang ketiga juga yang tadi adalah kita ngomongin distance tadi masalah dari pukulan, dari tendangan kita udah ngomong. Yang ketiga adalah masalah power ya. Yes, power. Power dia itu di feather sama di lightweight, you can be the same, bro. Kayak featherweight itu kecil kan, lu pukul sekali mungkin bisa langsung jatuh. Tapi di lightweight orang kan badannya udah jauh lebih gede dari feather. Jadi Oke, power yang ya. aku mau tanya dikit nih. Lu kan sebagai fighter nih. Yes, yes. Dustin itu dulu kan main di 145 ketemu Conor. Yes. Fight kedua mainnya di 155 di lightweight. Yes. Dan lightweight Dustin yang lightweight kalau aku berarti itu jauh lebih tebal dibandingin kalau di situ. Conor. Dan Conor itu tetap dua-duanya kalau dari catatannya aku itu dua-duanya walk weight-nya dua-duanya di 170, mau main dari 145 mau main di 155 walk weight-nya tetap di 140 170 170-an 170 berarti 177 lah ya 77 mungkin. Nah betul, tapi dua-duanya sama. Nah si Poirier itu yang dulu aku nggak tahu, tapi kemarin itu tercatat walk weight dia malah bukan walk weight, tapi weight dia habis sebelum masuk ring sebetulnya itu ada di 180 pound. Wow, shit. Itu berat banget, men. Gila. Betul. Gila, itu gede itu, man. Gede itu. Lu tuh 77 kilo. Kalau 180 itu berarti di sekitar 80-an, cuy. Gila, 185 itu 84 kilo. Itu middleweight. Jatuhnya middleweight loh. 185 itu middle, itu 84 kilo. Jadi mungkin sekitar 81, 82 gitu kali. Berarti dari satu hari dia bisa gain 14 kilo, cuy. Dari 70 sampai 84. Nah, sekarang dengan frame yang sama, dengan otot yang lebih banyak, bedanya itu apa dari segi nahan power sih sebetulnya? Sebenarnya kalau misal otot lu makin banyak, of course power lu pasti bisa generate lebih banyak, ya kan? Dan power lu pasti jauh lebih banyak. Kedua, glikogen di badan lu itu juga makin banyak. Sumber energi di badan lu juga makin banyak. Makanya itu tujuannya nutrition. Itu yang kita menurut gua lack di Indonesia ya. Karena banyak orang masih kurang ngerti di nutrition. Tapi kalau di sana kan mereka udah high level semuanya. Ada Phil Daru, conditioning coach mereka, diet mereka juga bagus banget. That's why they can gain 14 kilos in the day. Itu Phil Daru, Dolce ya, Mike Dolce gitu. Phil Daru bener, Mike Dolce bener. Bagus sih, mereka bagus. Ya, nah tetapi apa beda? Yang aku mau tanya sebetulnya gini, apa beda? Apakah kalau sekarang gini, Dustin yang dulu ini kan cornernya sama nih, 170. Ngekatnya kurang lebih, cuman yang satu ngekat banyak, yang satu nggak terlalu ngekat. Yes. Tapi kalau si Dustin itu kelihatan lebih gede. Jauh. Dustin yang lebih gede ini apakah jadi lebih tahan pukul? Bisa jadi, bisa karena gini, dengan frame yang lebih gede, dengan otot yang lebih banyak, misalnya let's say you build more muscle here, ya lu can take more impact gitu. Ini ya. You can take more impact. Ya, leher lu kan frame-nya juga lebih gede dan lain-lain, dan lu nggak after cutting itu dan lu recover back, you can gain all the weight, itu kan jadi benefit lu juga di fight. Jadi lu juga. Oke. Tapi ini aku belum dapat informasi lagi nih kedua ini berapa nih kali ini weigh in yang terakhir. Tapi itu 180 itu adalah sebelum lawan si Dan Hooker. 170 itu emang 170-nya Conor itu beberapa kali emang ditimbang 170 memang. Gitu. Tapi itu jadi menurut bukan kenapa? Menurut lu nih si Conor ini gimana, bro? Kayak kalau menurut gue ya, ini kayak dia harus
first few run dia harus benar-benar take advantage sih di first few run. Menurut gua kalau along the way ya, slowly dia bakal faded sih kalau di corner. Karena kan lu tahu dia stamina-nya tuh gak panjang kan. He have to take a very good advantage first two rounds sih menurut gua. Nih, You have to betul. You have to click him real hard. Betul. Nah, corner kuncinya ini sama juga nih. Kamu tahu Jehuda Ivan nggak? Yehuda Ivan nggak benar-benar. Kamu coba follow. Itu kamu pernah lihat waktu itu ada artnya dia. Ini sekarang dia barusan tuh ada tuh. Oh, Nah, di dia yang sini. lu post itu. Oh ya, Nah, itu ya gue lihat. iya. Kamu, semua orang yang di sini coba nonton. Nah, dia juga setuju sama kamu tadi. Dan gue juga jujur, gue juga setuju. Waktu kita lihat dia main 5 round, waktu lawan Diaz untuk kedua kalinya. Terus abis itu juga waktu lawan lawan Diaz, waktu lawan Habib juga, itu kelihatan perbedaannya antara ronde awal sama ronde akhir. Turunnya makin kelihatan. Nah, sama Mayweather juga, lu lihat dia slowly degrading around along the round, dia makin lama makin turun dia. Dan Mayweather itu pinter. Dia biarin lawannya habis, dia baru ngegas itu kira-kira kalau gua betul ronde 8 kalau nggak salah. 7 atau 8 gitu dia baru udah mulai ngegas tuh. Mulai fading dia. Dan kalau dihitung-hitung nih, internya nih. Lu kalau main 5 kali 5. Lu main 5 nih kalau melenceng dikit nih. Lu main 5 kali 5. Total fight time 25. Gua tahu ngitungnya nggak sama, tapi dia ngegas kira-kira di ronde 7, ronde 8, yang dimana itu udah di akhir-akhir dari yang dia terbiasa. Yes. Ngitungnya gitu. I know it's not nggak bener-bener plek-plekan, tapi itu kalau dihitung kayaknya begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini corner kita tahu nih, pokoknya finish it quick, gunakan speed advantage, move in and out. Use your leg. Dia harus pakai, menurut gua dia harus pakai low kick seperti dia lawan Nick Diaz. Ya. Itu buat distract people dari mukul lu. Jadi dia lebih banyak atas bawah ya. Jadi pokoknya pakai tendangan pukulan. Sama juga atas bawah, level changes-nya gitu. Yes, benar. Dia harus change level, dia harus move, he has to move around. Oke. Gitu. Jadi itu kunci kemenangannya. Oke. Yes. Sekarang how about Dustin Poirier? Nah, aku ngelihat, kalau Dustin nih, aku ngelihat Dustin itu, aku kemarin ada ngelakuin statistik Dustinnya lightweight sama Dustin featherweight. Yep. Nah, Dustin di lightweight itu tuh volumenya lebih gede pukulnya, kayak lu bilang tadi, energinya lebih banyak. Volume pukulan banyak. Di volume pukulannya lebih banyak, jadi dia lebih aktif mukulnya. Jadi gue setuju sama lu yang stamina side itu. Ya, karena lu butuh, when you have more muscles, you have more energy source, which is you can last longer, gitu loh. Itu jadi benefit lo. Setuju. Nah, itu yang pertama. Terus habis itu yang gue lihat nih, dulu waktu fight yang pertama, aku tuh selalu agak ragu sama orang yang sering kena pukul. Dan siapa tuh Dustin itu adalah orang yang absorb pukulan lumayan gede. Lumayan banyak. Nah, kalau orang yang sering terima kenapa? Dia kemarin kalau gue nggak salah lihat statistik dia absorb pukulan tuh 5 sampai 6 pukulan per menit kalau nggak salah. 5 sampai 6 pukulan per menit. Nah, dia itu good one, that's enough. Betul. Tapi yang gue selalu khawatirin orang yang bisa absorb pukulan banyak itu seberapa banyak dia bisa. Kayak kita ngelihat kayak Chuck Liddell, kita lihat yang namanya Chuck Liddell, kita lihat Wanderlei Silva. Itu dia mendadak kayak tahan pukul, mendadak satu saat habis. Kayak nggak ada tahannya, kayak habis gitu aja. Your chin not gonna last forever. Itu yang paling penting. Your chin betul. Dan itu yang aku dulu waktu mau ketemu kedua kalinya, habis war sama Dan Hooker, habis 5 ronde, habis-habisan. Nah, aku selalu berpikir, ini lawan Conor masih ada sisanya nggak? Ternyata masih ada.
Nah, masih kalau ada di dia. nah, kalau di karena kita juga ngelihat nih, ini contoh nih ada satu fight nih. Chris Whiteman, eh, Luke Rockhold. Waktu itu lawan Chris Whiteman kan ya? Ya, ya pernah, pernah. Ya waktu itu. Yang Luke Rockhold jadi ini kan. Nah, sejak dia ke gontok-gontokan abis-abisan lawan 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 Gampang si KO dia. Chris Whiteman, apa? Nah, Dia gampang kayak nggak gampang ada KO nggak dia. bener. Nah, itu dia. Yes. Nah, aku tuh selalu punya pikiran begitu, tapi ternyata aku salah. Tapi kalau dia beneran, kalau misalnya Poirier masih ada sisa, this is going to be very tough untuk Conor. Gonna be very tough. To be honest, this Dan fight itself aja udah tough banget buat Conor. Karena kenapa secara size wise, Dustin itu udah gede, jauh lebih gede. Frame wise ya, kita yang lihat tadi dari itu, badan dia tuh. Ya tadi itu, lu bayangin lu satu hari lu bisa gain 14 kilo. You have 14 kilos benefit. Lu bayangin lu di wrestling lu ditimpa sama orang 70 sama 85 kilo. Itu beda banget, men. 7 kilo lah. Itu benefit. Karena Conor juga 170 walk Ya, weightnya kan. tapi ya, Ya, benar. 8 kilo. kilo lah, 7-8 kilo gitu lah. Ya, Tapi itu pun 8 kilo banyak loh, 7-8 kilo. banyak. Kita kalau pernah jiu-jitsu kita tahu rasanya dipin orang gede, orang 7 kilo lebih gede dari kita. Kita tahu rasanya kan. Lumayan sih, lumayan. Hmm. Cuma menurut gua kalau untuk si Dustin untuk win this fight he have to do the dirty boxing sih. Hmm. Like he have to come in and then take some and then return some and then mix with wrestling. Hmm. Itu sih menurut gua, dia nggak boleh ngambil jarak. He have to come in, pukul, pap, and then go with the wrestling. Itu menurut gua pribadi ya, menurut gua pribadi. Kalau menurut lu gimana? Setuju. Setuju. Karena gini, perhatikan game pertama mereka, game kedua mereka. Kenapa Connor kemudian kayaknya seperti nggak terlalu aktif footworknya? Mungkin kalau aku lihat satu partly karena game plan-nya, yang kedua itu adalah karena bulatnya tadi. Yes, wrestling. Wrestling yang take down satu biji itu yang membuat Connor berpikir betul. Yeah. Dia bikin Connor berpikir untuk kemudian nggak terlalu dekat. Ya, benar. Jadi hanya pada saat dia dapat connect satu kali di ronde satu itu dia nggak ngejar. Ya, jadi sebenarnya kok Conor mau fight itu dia kayak Michael Johnson sama Dustin Poirier. Menurut gua tuh kind of like lucky punch, but tapi kan habis itu si Dustinnya KO gitu kan. Conor hanya perlu pukulannya seperti itu di awal-awal ronde. Iya. Kayak dia ngelihat peluang bagus, pak, and then that's it, that's what gonna do the works gitu loh. Cuma betul, itu kunci itu, gitu kan? Ya, tapi kalau Dustin dia harus tutup jarak. Dia harus tutup jarak, main dirty boxing, puk, clinch, kerja dari situ, tak kalau bisa take down, biar dia sapek dulu. Dan berdiri lagi, pukul lagi, pak, clinch lagi, jatuhin lagi. Itu menurut gua strategi yang bagus buat Dustin. Betul, pakai size Yes. pakai keunggulan apa namanya size advantage itu apa namanya keunggulan ukuran ukuran badannya. Soalnya pas di clinch pasti itu bakal berefek kan, terasa beda. Orang yang beda 7 kilo powernya itu pasti beda, terasa banget. Betul. Yes, di clinch, di pukulan begitu. Nah itu bakal dia harus drain, menurut gua dia harus drain tenaganya si Conor sih di awal ronde. Dia harus clinch, dia harus gunakan wrestling sih menurut gua. Jadi dia harus pakai wrestlingnya untuk ngurangin ininya ya, untuk ngurangin pergerakannya, bikin dia capek karena jadi kuncinya Conor itu jadi titik lemahnya Conor lah ya. Ya. Conor itu kuncinya itu cuma di jarak, di pukulan dia yang paling bahaya, jarak jauh ya. Jarak itu dia masuk, dia pukul pakai tangan kiri dia. Itu yang paling bahaya dari dia. Wrestlingnya dia itu dia anti wrestling, dia cuma defend. Dia nggak initiate buat take down. Sebenarnya ya kalau kamu perhatiin juga Dustin sendiri yang sebetulnya agak membingungkan untuk si Conor, yang agak ngagetin buat Conor sebetulnya. Karena Dustin itu sendiri kalau lu perhatiin dia itu juga kebanyakan anti takedown. Ya, anti takedown benar. Oke, perhatiin nggak submission dia? Submissionnya si Conor? Bukan, Dustin. Dustin, oke. Dari terakhir sama Max Holloway dari mount triangle terus ini kan ambar.
Betul. Nah, coba lihat statistik yang lainnya, yang pukulan yang lebih early, yang lebih awal fight dia secara keseluruhan submissionnya kebanyakan apa? RNC. Bukan. What is it? Dars Armbar. sama guillotine. Oh, Dars. Yes. Dars gue pernah lihat. Dua ini itu kan adalah counter dari takedown. Ya, benar. Dua-duanya. Jadi dia itu bermain untuk berdiri. Habis itu dia menggunakan submission game-nya, permainan kunciannya itu bukan untuk ngejar kebanyakan, bukan untuk ngejar kuncian, tapi untuk ngambil kesempatan pada saat lawan mau takedown. Mau Gitu. defend. Mau defend, ya. Ya, Yang gitu. dan dark choke itu ketika lawan mau dari bawah mau naik, dia underhook, dia langsung ngambil dark choke-nya. Betul, itu banyak. Nah, jadinya makanya kemarin juga ada kaget. Nah, tapi kalau dia bisa menjaga permainan ini terus, dia jaga atas bawahnya juga, bingungin dari atas. Kadang apakah dia mau nggak cuma mukul aja, tapi di mix dengan takedown, dicampur dengan takedown. Maka dia juga akan bingungin corner juga seperti terakhir kali, gitu. Ya. Begitu dia takedown kan, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita di takedown, kita scramble naik ke atas tuh makan banyak energi, makan tenaga, tuh bakal capek banget. Nah, itu yang menurut gua salah satu senjata yang bisa dipakai sama Dustin. Karena gini, oke, striking Dustin bagus, tapi kita jangan lupa striking corner juga bagus. Kita nggak mau kita nggak mau ambil resiko di situ. Kalau gua sebagai Dustin ya, kenapa gua harus ambil resiko di striking pukul-pukulan sama dia, dimana kalau misalnya gua punya advantage, ambil dia ke bawah. Itu menurut gua pribadi ya. Kita ambil dia ke bawah, pukulnya terus sampai tenaganya habis, dia berdiri, take down lagi. Atau pukul dog fight, pukul pak clinch lagi. Itu sih menurut gua. Itu bisa, itu juga dia seperti itu. Cuman pada saat approach kembali nih, kalau dia yang mau initiate, dia yang mau memulai untuk mendekati, gayanya dia itu yang paling yang menarik saya bilang itu adalah yang cara dia switch yang tadi kita omongin. Ya, dia ini kanan, pukul, pak, terus ganti masuk, jadi ortodoks. Betul. Nah, tapi gayanya dia itu justru that split second yang sepersekian detik itu yang justru membuka kesempatan kan. Karena itu pada saat itu kan dia posisi itu berubah jadi ortodoks terhadap southpaw. Jadi orang nggak menyangka pukulan itu bakal masuk. Ya, karena kan tapi posisi itu juga akan membuat dia jadi lebih terbuka untuk southpaw untuk pukulannya corner. Benar, which is the left hand. Betul, left hand-nya tadi. Nah, left hand-nya ke tangan kirinya tadi, pukulan kirinya bisa nggak diselipin? Itu ada saat kalau berhasil diselipin mungkin bisa, tapi kalau nggak mungkin nggak. Tapi kalau ngelihat, ya itu, ini kita bisa ngelihat ada kesempatannya kelemahan beberapa kesempatannya corner untuk ngalahin Dustin. Tapi kalau kembali ke daya tahan pukul tadi itu, di mana dia bisa, kalau dia bisa punya grit, punya apa ya namanya, punya ketahanan, main kayak terus aja terus pressure kayak Nate Diaz. Betul, kayak Nate Diaz. Itu dan dia bisa. Nah, kalau dia bisa terus, pokoknya dipukul maju terus. Ketika menurut gua ronde ketiga, corner bakal slowly fading. Tapi kalau ronde-ronde awal, corner bakal bahaya banget. Menurut gua jangan ambil resiko. Nah, itu dia. 1 dan 2 dan 3, ketika 3 ke atas baru then you grind him through, grind terus. Setuju. Maju terus. Ya. Digiling terus. Nah, Oke. Jadinya kita lihat, jadi gimana nih? Kalau kita lihat kuncinya tadi, kalau adalah dia bisa neken terus, Dustin bisa neken terus, dia bisa nyampur atas dan bawah, jangan tetap kayak game plan-nya kayak kemarin, dan dan dia harus tetap, pokoknya tetap nge-pressure terus tadi, kasih tekanan terus, jangan kasih cornernya, jangan dikasih jarak, gitu ya? Ya, jangan kasih jarak ke corner buat pukul-pukulan jauh menurut gua. Untuk counternya tadi, oke. Sama di mix up supaya dia nggak ini kan, supaya dicampur-campur atas bawah, supaya dia juga bingung, gitu kan? Ya. Jadi sekarang gua mau nanya. Satu lagi, dia harus matiin pergerakannya corner. Apakah dengan guletnya, apakah dengan low kick kayak terakhir kali?
menurut gua sih dia seharusnya Conor udah siapin senjata buat balas dia punya low kick. Mungkin Oke. nggak gitu wise untuk ngelakuin hal yang sama menurut gua. Hmm. Mungkin sekali-sekali boleh, tapi itu mungkin dia bakal siap selipin sesuatu di situ. Oke. Mungkin hook kirinya atau apapun counternya dia pasti udah siapin sesuatu. Menurut gua Karena itu boleh jadi dipakai. karena itu jadi kelemahan, maka ini akan udah ada siapin counter, akan siapin counternya, jadi dia nggak bisa pakai yang sama lagi. Ya, mungkin lebih Oke. hati-hati aja kalau mau pakai, lu harus setup untuk itu gitu. Oke. Mm-mm. Ya. Nah itu juga setuju tuh sama siapa tuh, ada penonton kita tuh Pratama Nuata, dia juga setuju gitu. Ya. Oke. Jadi Nah ya menurut sekarang prediksi, kenapa? prediksi lu kira-kira fight-nya bakal kalau misalnya Conor menang nih, gimana caranya dan ronde berapa menurut lu? Kalau aku bilang Connor kalau menang itu harus di ronde 1-2, seperti yang mungkin sama kayak yang dulu, ronde 1-2 atau di ronde 1 atau 2 dengan knockout. Oke. Aku Kalau tidak Warrior melihat menang, Poirier menang. Mungkin kalau dulu aku punya prediksi itu antara 3 and up yang menang. Tapi terakhir buktinya di ronde 2 aja bisa gitu. Mungkin ya ya karena low kick-nya udah terasa sakit kan. Jadi dia nggak bisa gerak lagi. betul. Oke. Nah, aku juga mungkin akan berpikir begitu. Aku tidak melihat Conor bisa bertahan kayak waktu ngelawan Nate Diaz gitu. Gua rasa juga. Karena gini, pukulan Nate Diaz itu banyak, tapi nggak sekeras Dustin. Menurut lo? Keras, menurut gua Keras. keras. Tapi Nah, Dustin itu bener-bener solid pukulannya. Lu lihat pukulan yang dia landed itu bener-bener solid. Kalau Diaz kan dia kayak semi nampar gitu kadang-kadang. Dia pukulannya tuh kayak kita bilangnya tuh apa ya? Kayak catball gitu. Kayak dia mukulnya begini. Kalau Dustin mukulnya kan bener-bener dia knuckle-nya yang masuk. Oke. Jadi menurut gua tuh make a big difference, banyak perbedaan di situ. Oke. Yang kalau lu dipukul Nate Diaz mungkin lu bakal sakit, tapi kalau lu dipukul Dustin lu bakal pikir gua nggak mau dipukul lagi. Kira-kira bedanya seperti itu. Oke. Ya. Dan tendangannya juga tuh, walaupun mungkin ada nggak bener gitu kan. Tendangannya kelihatannya jelek Iya. gitu kan. Tampangnya nggak muter, nggak apa, tapi kenceng itu barang tuh. Yoi. Wih, ada yang bilang Oke. Conor win by shoulder strike. Shoulder strike. Maybe. Tentu, maybe, Maybe, you mungkin. don't know. Anything can happen in Gitu. MMA kan? Menurut lu gimana? Tadi kan gue bilang kan antara Conor menang di satu, kalau Conor menang 1-2, kalau itu 3-4-5 kalau Dustin. Terus tapi gue lebih pegang di Dustin. Iya, secara statistik gue juga pegang Dustin. Dustin maksudnya secara kita nggak pakai perasaan ya, kita pakai data yang ada, Dustin lebih unggul. Tapi kalau kita lihat ya 10 fight mereka yang terakhir ya, si Dustin itu menang 7 kali, 2 kali kalah, 1 kali no contest. Kalau si Conor, dia tanding terakhir 10 kali itu dia menang 7 kalah 3. Secara statistik almost the same sih, hampir sama sih. Oke, mungkin gue akan sedikit tambahin lagi. Kalau di lightweight gimana? Di lightweight, itu dia. Karena kebanyakan fight-nya di Conor itu di featherweight. Nah, Yang menang gitu. Conor banyak menangnya di featherweight gitu. Benar. Kalau dia itu kamu ke lightweight, ini kayaknya dia agak berkurang gitu. Iya, karena gini yang tadi gue bilang, pukulan Conor di featherweight itu sakit banget. Orang bakal langsung tidur. Yes. Tapi di lightweight sakit, tapi nggak langsung jatuh. Dia harus ada volumenya, harus diakumulasi. Sama di Alvarez, lu lihat di lightweight deh, dia jatuhin orang tuh di Alvarez itu dia harus beberapa kali jatuhin dia nggak bisa langsung. Sama Diaz juga, dia jatuhin dia selama 5 ronde, tapi nggak bisa KO langsung gitu. Powernya itu bisa di featherweight, tapi di lightweight itu, nah itu dia. Oke. Sedangkan Dustin dia tandingnya itu semua di lightweight. Nah, itu bedanya. Ya, berapa 7 atau berapa 8 terakhir itu di lightweight semua, benar? Yes, lightweight semua benar. Dan dia udah gone through war di lightweight, udah lama gitu. Conor sedikit. Dia fight good guy, dia fight beberapa fighter yang benar-benar bagus dan dia menang gitu. Sip. Oke, kita baca kita bagian alih ke Q&A yuk.
Yuk, lu buat deh Oke, Q&A-nya. ini gua lu utamain yang paling pertama ini tentu aja artis favorit gua, Yehuda Ivan. Yehuda Ivan. Cardio Wih, Poirier jauh di atas Conor. Ketahanannya mirip Nate. Menurut Bung Bram gimana? ini bagus Eh, nih, ini bagus. kalau dia tahan pukul sih sebetulnya menurut aku sementara dia bisa sampai 5 round war, baku hantam 5 ronde kita lihat lawan Dan Hooker. Ya, Itu udah bilang. Kalau bilang ketahanannya mirip Nate, aku bilang so far ya. kurang. Nate nomor satu dah. Nate udah Nate nggak dia kalah di fight-nya, dia cuma kurang waktu. tuh Fight-nya kurang panjang. fightnya kurang panjang. Yoi. Tapi memang gini, Nate itu menurut aku, Nate itu pukulan dia itu gayanya sama ketahanan dia itu tahan pukulnya itu udah jadi kombinasi yang udah Berbahaya. berbahaya. Kamu kalau nggak punya daya tahan kayak begitu, kamu nggak bisa main kayak Nate. Gak bisa. Karena gini, lu misalnya ini bayangin lagi fight sama orang ya. Gue bayanginnya gue takut nih, lu pukul sekencang apapun, ini orang maju terus. Lu Mm -mm. pukul sampai tangan lu sakit, dia maju terus, terus dia pukul balik lu lebih banyak. Males nggak lu selama 5 ronde ketemu orang begitu? Wah, gue sih jujur aja males sih. Kamu pernah lihat Pukul ini nggak? sekencang banget. Wah, gila. Ini pernah, kamu pernah ingat nggak klasik ini? Pernah nonton Kausai Galaxy lawan Elias Pikal nggak? Itu udah lama banget tuh fight. Benar. Nah, Itu itu bagus kan tuh fight. satu saat di mana Elias Pikal mendominasi di ronde awal. Tapi Iya, Kausai Galaxy tetap aja maju tahanannya dia. terus, hantam terus. Nah, itu kelihatannya eh, kalau dilihat itu kelihatannya itu benar-benar itu nge-breakdown mentalnya Elias Iya. Pikal. Itu yang gue bilang itu kayak apa ya? Eh, ketika lu fight seseorang yang punya hati yang besar, lu bakal have to war sih. Lu bener-bener harus perang sih. Kayak kita lihat-lihatan hati siapa yang lebih gede di situ. Betul. Kadang-kadang teknik Itu itu udah dia. gak pakai lagi, lu udah capek lah. Teknik lu udah gak apa lagi, lu cuma lihat hati siapa yang lebih gede, lu lempar aja semua yang ada. Siapa yang bertahan Dan itu itu yang menang. betul. Itu dia. Oke, kita lanjut nih ya. Yang berikutnya ada Ya, ya. Pratama Nuata. Kira-kira kenapa Connor gak ke Federer padahal kalau dilihat di rewalk-nya masih memungkinkan ke 145. Menurut kamu gimana? Ini soalnya gua tingginya kan sama kayak Connor, terus walking weight sehari-hari gua sama kan, sekitar Mm -mm. 70 76. Untuk turun ke 65 tuh jujur susah sih. Gua pernah tanding di 65, 70, 77. Gua pernah tanding 3 kelas kan. 70 Mm tuh memang paling nyaman buat gua untuk cut weight. Karena sehari-hari itu gua di 77 paling maksimal gua 79 lah, itu udah maksimum banget. 70 masih gampang. Tapi kalau ke 65 berarti gua harus turun sekitar 12 kilo ya, bener nggak sih? 7 tambah 5, ya sekitar 12 kilo. Itu nggak gampang sih. Ada satu poin itu di mana berat lu nggak mau turun lagi. -mm. Nah, gua pernah di 65 itu dan gua bener-bener drain out sih. Dan drain out. Dan yang seperti yang gua bilang tadi, stamina gua juga nggak last that long. Karena kan Mm gua kalah di fight itu juga. Gua ingat banget dan itu -mm. jadi pengalaman gua. Karena weight cut gua buruk, gua cut waktu itu awal-awal gua di 79, gua harus turun ke 65 dalam waktu 3 minggu. Jadi 3 weeks itu Mm gua benar-benar potong 14 kilo. Dan di fight itu gua kira napas gua tuh sama kayak gua setiap kali latihan. Gua go all the way. Ketika ronde pertama selesai, ini yang kedengaran tuh apa kuping gua cuma lonceng cuy. Nying, orang ngomong apa nggak kedengeran lagi. Sumpah, sumpah. Di situ gua belajar. Gua bener-bener kalau mau ke 65, lu harus bener-bener cut yang bener. Oke. Nah, jadinya memang cut weight antara 15 kalau misalnya turun 5 kilo ya, itu berat ya. Beda banget ya. Jadi gini, kalau misalnya gua di sekitar 78, 77 ya sehari-hari, gua tinggal turunin sekitar 4-5 kilo. Itu kan masih gampang di awal. Nah, sisanya tuh Mm gua water cutting aja. Sisanya. -mm. Jadi water cutting dan done. Tapi kalau gua di 65, gua minimal harus cut ke sampai 71 atau 70, and then baru water cutting lagi ke 65.
Oke. Biasanya ya idealnya itu kalau misalnya kita water cutting ya, itu 5-7% berat badan Mm-mm. untuk water cutting ya, 5-7%. Melebihi itu udah tahap bahaya lah gitu. Oke. Jadi corner itu Sebisanya. dulu kalau eh, jadi corner kalau jadi 145 itu dia itu udah yang cut weight-nya agak banyak gitu, yang ekstrim gitu ya. Ya, dan at some point tuh lu bakal hilang otot lu. Lu bakal Mm-mm. hilang some of your muscle gitu. Jadi lu pukulan lu Oke. juga bakal sekencang di itu. Jadi ada plus Mm-mm. minusnya lah. Cuma lu ketemu orang yang Oke. lebih kecil dari lu di fight. Nah, tapi kalau ini aku ada mau tanya gini. Aku ngeliat Hmm. kayak misalnya Enan Barau. Aku ngeliat Ya. eh aku Oh, ngeliat yang kemarin Jose, itu, uh, yang Jose itu. Aldo. Ya. Nah, aku ngeliat yang aku lihat bener nggak nih? Tolong, aku pengen tanya sama Riko aja. Kalau orang umurnya nambah, cut weight-nya makin susah. Bener, itu bener. Mm. Karena Jadi metabolisme ada tubuh kita kan makin mm, menurun. mm, Recovery kita juga apanya makin 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 pelan. Metabolisme badan kita kan makin turun iya, seiring bertambahnya umur. Dan recovery kita juga makin susah. iya. Jadi kalau kita until one point ketika kita extreme weight cutting ya, ketika badan Mm. kita terlalu stres, kadang-kadang dia nggak mau go down lagi karena dia sense sudah danger ke badan lo. Dia Jadi udah makin gini kan. Dia kayak mandek gitu ya. mandek. Dia Kadang-kadang mandek tuh di gua satu titik kayak gitu. kalau biasanya gue kalau turun ke 65 ya, gue bakal mandek di sekitar 67, 68. Itu nggak bakal susah Mm-mm. turun di situ tuh. Even though makanan gue tuh udah bener ya, hitungannya udah bener ya. Mm. Dia nggak bakal turun lagi, entah kenapa. Nah di situ Mm. badan stres, badan lu harus makan sedikit untuk mancing dia bahwa oke, badan lu itu udah ini nanti dia baru turun lagi pelan-pelan. Jadi salah satu penjelasannya kita kalau kenapa kok Connor itu naik berat badan setelah berapa lama, itu dia Itu udah nggak kenapa? dengan seiring dengan umur itu dia nggak bisa nge-cut weight lagi kayak dulu lagi gitu ya, nggak bisa sebanyak Ya dulu dan lagi. yes, dan cut weight di 65 itu capek banget. Bener-bener capek banget. At, atau eh, kalau dulu cut weight ke 65 ke featherweight itu kekuatannya masih banyak, kalau sekarang dia nge-cut weight ke 65 itu lebih nggak bertenaga gitu karena lebih sulit gitu ya. Ya, benar. Benar. Bisa Jadi jadi. mungkin Dan kalau gini, dia jadi kan gini. uh, Si Connor juga pernah tanding di welterweight. Di mana mm, dia pasti makan banyak kan untuk mencapai di berat situ. Dan ketika lu udah di welterweight dan lu mau turun lagi ke featherweight, itu lebih susah lagi. mm, Udah lebih susah lagi. Karena udah pernah di berat yang tinggi kan. oke. Jadinya begitu sekali kamu naikin berat badan, kamu nggak bisa turun lagi gitu ya. Lebih susah, bukan nggak bisa. Bisa. Cuma lu harus sacrifice sedikit di otot-otot lu. Lu harus Nah, hilangin mungkin sedikit juga masa otot. oke, ini mungkin juga jelasin kenapa kok dulu Israel Adesanya dia tetap bermain di 190 untuk main di 205. Weigh-in-nya kan nimbangnya kan cuma di 190. Di Iya, under that's jauh. right. Dia under Supaya dia jauh. bisa balik turun lagi ke bawah kan. Ya, benar. Karena kalau Oke. misalnya terlalu kayak misalnya sebenarnya kita lihat John Jones ya, dia nanti untuk Mm-mm. kembali ke light heavyweight lagi itu bakal susah. Dia nggak bakal susah lagi ke light heavyweight. Kalau dia udah pernah ke Oke. heavyweight ya. Hmm, 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 hmm. Oke, oke, ngerti. Nah, ini Oji Kebumen juga. Yusada juga makin menggila sekarang, Mas. Iya, benar sih. Oh, nggak ada bomba lagi, nggak ada bomba. Enggak, bukannya cuma itu aja. Nah, aku pernah baca tuh Yusada tuh seperti apa. Kamu tahu ini enggak? Apa tuh namanya? Eh, aduh, ini. eh Pokoknya gini, obat flu yang agak keras gitu loh. Yang Ah, itu nggak boleh tuh. waduh. Jadi itu Itu kalau setight itu apa yang gue biasa ambil untuk supaya lebih keras. Supaya untuk obat flu itu ada beberapa yang nggak boleh, boleh. yang nggak boleh itu masuk Oke, dalam daftar terbatas, terlarang. daftar terlarang dari Rhinos, bener. Bener, Theodorus Ginting, bener. Rhinos, Rhinos itu tuh bener. nggak boleh di USADA. Kamu kalau udah dari itu Waduh, kamu nggak boleh ngambil. Oke, waduh. yuk lanjut kita bahas Oke. lagi. Nah itu Michael NXT excited gak TJ balik?
Yes, pasti dong. Dia salah satu fighter yang punya skill yang unik banget, yang nggak jarang banget gue lihat. Strikingnya bagus banget, takedownnya bagus, semuanya perfect sih. Mm-mm. Nah, itu aku juga excited tuh. Cuman ya sayang aja kemarin 125 itu sampai kena ban itu agak sayang sih itu. Itu sayang banget. Ya, Tapi aku padahal menurut gue ngelihat. ya, Hmm. di kelas itu paling paling menarik loh. Fight-nya dengan dengan pace yang cepat, volume pukulan yang banyak, dan banyak variasi striking, dan selama 5 ronde. Selalu tuh di kelas itu tuh. Paling seru. Oke. Mm-mm. Oke, ini kita balik lagi ke corner aja. Press conference-nya tadi nonton nggak? Nonton. Menurut lu siapa yang own the press conference? Kalau aku bilang corner udah jadi kayak trash talk-nya udah semakin nggak efektif. Udah cross the line lah, menurut gue dia udah cross the line. Ada batasan tuh di mana lu nggak boleh cross, kalau sekedar just bisnis ya. Udah bilang just bisnis Mm-mm. ya. Lu nggak boleh cross the line di mana lu udah nyinggung keluarga orang. Udah, that's it. Bener. Menurut gua tuh udah nggak bener tuh. Dia dan menurut aku gini, kalau dia udah nge-cross the line, dia lewatin batas itu, sepertinya dia mencari sesuatu yang terlalu apa ya namanya ya. Kayak dia berusaha terlalu keras untuk ngacoin isi kepala orang, Ya, main mental gamenya. ya, itu benar. Dan Tapi ya kita kalau bilang ngobrol-ngobrol tentang ini ya, mental game ya. Gua mm-mm, lihat ya si Dustin Poirier ketika dia fightnya banyak pendukung yang dukung lawan dia sedikit mm-mm, beda gitu. Kayak dia lawan Khabib di Abu Dhabi. mm-mm, Dan ketika dia lawan Conor McGregor awal-awal tuh kan pendukungnya Conor banyak. Dia mm-mm. mentalnya nggak sebagus ketika dia lawan Conor di Fight Island yang nggak ada penontonnya. Oke. Yang baru mentalnya tuh beda. Sedangkan Conor kan kalau dia Mm-mm. makin banyak penonton dia makin hype up. Ya, Itu menurut lu bakal berefek nggak sih sama fight kali ini? kalau aku ngelihat kayaknya nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Connor gini, kalau aku mungkin agak sedikit nggak setuju sama lu, tapi karena gini, semua orang takut sama teknik Habib. Lu Ya, sekali sekali lu full jatuh, strike. lu nggak akan kecuali sampai belnya berbunyi atau lu nyerah. Ya lu nyerah Ya, juga benar. itu bel berbunyi ya jadinya ya. Ya bener sih hampir sampai belnya berbunyi. By the bell. Jadi semuanya akan gitu. Nah, jadinya Hmm. jadinya kalau menurut aku itu nggak akan terlalu ngefek sih. Apalagi kalau kelasnya Dustin dan Dustin menang dengan satu kemenangan terakhir dia menang. Jadi dia pasti ada keunggulan dari segi mentalnya gitu. Ya, itu benar. Terus ya itu Jadi salah ya satu ini sih. dan satu lagi gini, press conference ya. Kalau aku lihat nih, namanya weigh-in, namanya press Ya. conference. Biasanya kalau ada orang yang actingnya aneh-aneh, itu biasanya Ya. dia agak nggak pede. Jauh Ya, di dia hati. dia try to get under the skin kan. Dia coba untuk ganggu dia secara mental karena dia nggak pede dengan Betul, kemampuan dia. Mungkin ya. Gua nggak tahu juga. betul. Mungkin seperti itu supaya lawan dia tuh kepancing. Ketika kepancing kan dia nggak di mental state yang dia awal gitu. Dia udah chaos, udah mau misalnya contohnya ada emosi misalnya dan dia bakal buat kesalahan dan dia harus Setuju. maksimal kesalahannya di itu. Dan kamu udah lihat ini dari beberapa fighter yang aneh. Ya. Satu, kalau lu lihat di press conference yang suka aneh-aneh, yang paling waktu si ini, Benson Henderson waktu lawan Anthony Pettis, Oh, Petis. itu Ya, rambutnya dikuncir. ya. Dia udah aneh, dia nggak biasa. Jose Aldo waktu lawan Conor, dia kelihatan Ya, lebih tegang, dia lebih kayak lebih mencoba pede. untuk Ya. mendorong. Tapi karena itu memang Connor itu mental gamenya masuk banget sih itu. Itu gila Benar. sih. Kayak Nah, ganggu banget gitu dia. benar. Nah, dia cek lagi yang lain lagi, bukan Conor. Si itu, siapa tuh namanya Ronda Rousey waktu sebelum lawan Holly Holm. Oh, Holy Home bener. Dia nggak maksa di Nah, situ, bener. dia maksa. Nah, orang-orang kondisi lagi kelihatan maksa dan tidak biasa ini Bahasa Korea biasanya di juga. press conference. Ini kelihatannya itu biasanya pertanda kalau nih orang agak nggak pede. Ya, bener. Dan aku Bisa, bisa, melihat bisa. ini di Conor.
Jadi kalau pernah Gua pertanyaannya Ilham gitu ya. Agung Pras, itu poin. Sama si ini beta Korea, lu tahu nggak yang dari Brazil, yang lawan Holly Holm juga, yang terakhir di KO. Ya. Hmm, Pasti pukul dia gini-gini kan di press conference dia juga kayak wah gitu banget kan. setuju. Ya, ya itu bisa Betul. jadi. Betul. Oke, let's move. Let's move on. Bentar. Wonder Boy. Nih. Nih. Essen Flores nanya, kalau andai kata Nate versus Dustin ketemu power dan cardio, mana yang paling tahan banting? Tadi udah ada nanya ya. Menurut lu Tadi kita udah bahas. Cuma kalau Dustin ketemu kayak bakal jadi fight-nya Dan Hooker sama si Poirier kemarin, bakal mm-mm. tampolan 5 round. And then kita lihat aja siapa pukulan lebih banyak. Udah, that's it. Tapi kalau kardio nggak ada yang ngalahin Diaz. Diaz nggak ada. Itu udah dewanya Come dia. on, Gua kadang-kadang nggak ngerti come, ini orang. come on lah. Dia main triathlon, man. Iya, makanya triathlon itu Lu, gila loh. lu bisa main triathlon, bisa main begitu, itu sebetulnya bantu. Itu bisa nunjukin ya kalau lu napas lu panjang lah. Gitu. Ya, panjang banget malah. Gila. Dan Betul. ketika lu tahu lu punya napas panjang, lu tahu bisa 5 ronde, lu nggak bakal takut, lu bakal maju terus. Karena lu tahu eventually lawan lu bakal capek. Tapi lu nggak. Lu just need Oke. keep pressure aja. Just need keep pressure aja. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa nih. Ini lagi nih, kardionya Habib sama Diaz. Wah, ini beda sih. Gini, Tapi dua-duanya beda. bagus. Ya. Dua-duanya gila, dan gue nggak pernah ngelihat ada dua-duanya. Aku tidak melihat dua-duanya pernah kendor. Iya. Cuman Atau sama, sama dari awal ke akhir. pressure-nya sama dengan cara yang berbeda, tapi dua-duanya betul tukangnya pressure, gitu. Iya, benar. Nah, jadinya tapi dengan cara yang berbeda. Kalau dengan cara yang masing-masing berbeda, kalau menurut aku. Jadi agak susah lah untuk dibandingin gitu. Iya, nggak usah dibandingin. Satu pakai wrestling, satu pakai pukulan. Betul, gitu. Ini tanggapan tentang komentar Mas Fidel di sosmed Colby tentang body shoot Poirier. Body shotnya Poirier. Body shotnya Poirier. Kamu nggak ngikutin? Enggak, itu gua nggak tahu itu. Enggak. Ya, kalau aku bilang ya dia mencoba untuk trash talk lah gitu kalau itu. Ya, kalau menurut aku sih itu sah-sah ya, kamu mau ngomong gitu ya sah-sah aja lah gitu. Itu trash talk, itu cuma trash talk lah, udahlah itu mencoba mendapatkan apa tuh namanya fight aja gitu. Yes, benar. Oke. Udah lagi. Ini dia nih. Tadi ada ngomong. Tadi kan under the skin kamu sempat bilang. Aditya Surnoto. Nah, seberapa besar pengaruh trash talk corner ke fokus Dustin? Wah, kalau fight yang pertama tuh efeknya besar banget. Cuma tadi gue nggak tahu, ini mungkin gue bisa bias, bisa jadi gue bias banget. Tapi gue ngerasa kali ini trash talk-nya masuk sedikit. Ketika lu lihat press conference-nya dia ya, kan si Conor maju tuh ke mejanya si Dustin. Terus Dustin bilang ke Dana kan, don't let him come to me or crack his head. Somehow dia ada play his game juga. Ada kesel. Kalau misalnya lu nggak bener-bener nggak peduli, ya lu mau datang aja, bodo amat. Pokoknya jangan biarin dia deket, kalau nggak gue pecahin kepalanya gitu kan, dia ngomongnya gitu ya. Iya. Terus dia sedikit annoyed lah, menurut gue dia sedikit annoyed. Jadi menurut gue game plan yang paling bagus ketemu fighter seperti Conor, jangan bother dia ngomong apa. Dia ngomong apapun terserah dia, bodo amat gitu. Lu nggak boleh bother sama ngomongan dia untuk lawan dia. Karena kalau lu ngomong, dia lip service-nya tuh bagus banget. Lu nggak bakal bisa menang ngomong sama dia. Cuman satu kali yang didengerin sensitif dan kemudian menjadi pemacu yang sukses itu kan Habib. Ya, benar. Itu aku bilang Conor lewat batas, tapi Habib bisa fokus.
Dia tetap pada Ya, itu permainannya. menurut gua ya, Heeh. orang-orang yang dari Dagestan itu memang they on another level sih. Lu lihat fighter-fighter dari sana, Islam Makachev, eh semua dari sana itu kayak bagus men. Zabit Magomedov, semuanya bagus rata-rata. Yang fighter-fighter di ATB Mm-mm. itu rekor-rekornya gila-gila semua. Oke. Ini tadi udah jago Agung Soleh tadi nanya jagoin siapa? Kita berdua Dustin ya tadi ya. Ya, Connor punya Oke. peluang di 1-2. That's it. Heeh. Atau kita buat ini deh. Kalau misalnya ada yang bisa tebak siapa yang menang dengan cara apa di ronde berapa yang menang, ronde berapa menang, bener, gua kasih kaos satu. Nah, gua Nah itu kasih kaos ya. satu. DM ke gue ya, DM ke Nanti gue. Ada yang bisa tebak nah, benar, gua kasih kaos. nanti nanti selesai ini kita polling aja di WA-nya. Sorry di apa sih namanya di IG-nya aku. Nanti kita lihat pollingnya seperti apa. Nanti ada hadiah kaos Ya, dari Rico kalau yang benar. ya. Biar seru, biar seru, biar seru. Gue juga ada Mm-mm. excited banget dari kemarin gue nontonin terus gue lihat press conference-nya, gue lihat UFC embed-nya. Tapi Mm-mm. alasan gue pengen Conor menang kali ini karena dia yang membawa mata orang tuh ke MMA. Itu kenapa gue Mm-mm. di dalam hati gue pengen dia menang. Karena ya karena ada dia orang banyak ngelihat MMA hari ini gitu. Ya somehow he do his part lah in entertaining part lah menurut gue. Oke. Sebenarnya gue kayak biarpun secara skill wise dia dia kali ini Dustin lebih unggul menurut gue, tapi gue pengen dia Mm-mm. menang biar lebih seru lagi lightweight. Oke. Nah ini ada satu lagi nih. Ada lagi di Victor Sumarsono. Kira-kira apa game plan McGregor besok? Kembali ke Ya style yang tadi McGregor yang lama apa enggak? menurut Karena gue ini dia harus gabung sih, gabung antara itu yang lama, tambahin banyak low kick, dan dia harus clip him good punches, dia harus ambil beberapa pukulan bagus di awal-awal ronde. Karena di awal ronde yang kita lihat kemarin itu kan dia landed beberapa pukulan bagus kan, ya. cuma nggak clean aja, nggak clean shot aja. Dia harus cari beberapa pukulan keras itu, dan mungkin dia bisa dapat. Nah, aku ada pertanyaan nih, Rick. Si John Kavanagh kemarin sempat di salah pelatihnya Hmm. Connor di interview salah satu wawancaranya dia sempat ngomong begini. Hey, apa tuh namanya? Kita itu banyak fokus latihan dari southpaw, Ya. dari ortodoks, berlatih di Hmm. ortodoks dan menurut saya itu akan ada banyak keunggulannya. Nah, kalau Hmm. bisa Oh. kita terjemahi, ada kemungkinan nggak Connor mendadak muncul Dengan dengan ortodoks. ortodoks? Wah, itu bakal interesting sih kalau dia tiba-tiba muncul ini. Wah, itu gue bakal bingung sih itu. Itu bakal gue nggak tahu lagi deh. Itu kita harus benar-benar lihat performanya dia itu di ortodoks gimana. Karena kita nggak pernah lihat kan Seberapa, dia ortodoks gimana. tapi seberapa sulitnya sih kamu ganti pukulan, ganti stance begitu? Kayak misalnya gini nih, kalau gue kanan sama kiri gue, kanan gue kan kuat, kiri gue jab gue tajam tapi nggak sekuat kanan. Tapi Ya, ketika gue ganti 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 stance gue, jab gue jadi kayak strike gue, karena kanan gue kencang mm-mm. kan. Ketika gue jab orang itu, Ya, jab gue tuh seperti strike. Nah itu bisa jadi game changer juga. Tapi mm-mm. at the same token, lu lebih terbuka sama strike-nya si Dustin. Karena kan Mm-mm. jadi lebih dekat pukulan lurusnya si Dustin. Ya, Jadi ya plus minus lah di situ. mm-mm. Oh, ini ada nih yang mungkin yang penutup. Ada Ya, dua nih. Dua lagi deh. oke. Ini aku lihat ada dua. Oke. Mana nih? Oh, ini. Jamie Ariel. Pendapat kalian ketika Connor bertemu Dos Anjos di RDA di belakang Rafael Dos Anjos? Biasalah. Corner just being corner. Dia cuma tahu. Connor bingung. Dia kan, ya, just being him. Which is Tapi I gini like. loh. Jujur gue suka dia yang seperti ini. Jujur ya, gue lebih suka dia yang seperti ini daripada yang kemarin sama Cuman Dustin. ada satu yang gue nggak suka nih malahan. Uh, uh, Karena gini,
dia belum selesai fight-nya, dia udah cari gara-gara sama Rafael dos Anjos. Ya. Lo He's just being kalau reckless as usual. enggak, kalau mau reckless satu-satu gitu loh. Jangan ini kayaknya tuh kayaknya tuh di kepala aku tuh selalu berpikir kalau kayak gini, kepala dia tuh dia udah mikir gue nggak akan menang gitu loh. Takutnya gitu aja. Ya, bisa jadi. Anything can happen. Anything can happen. Iya sih. Ya kan? Cuma menurut gua dengan dia begini, dia menjadi dirinya sendiri. Dia nggak berpura-pura jadi orang baik lagi kayak kemarin. Dan dia bakal menang kalah, dia bakal memberikan performa dia yang benar-benar dia. Itu yang menurut gua yang penting di aspek ini. Dia nggak berpura-pura menjadi orang lain. Nah, ya cuman aku takut nggak fokus aja sih, itu aja kalau aku pendapatnya. Oke. Terakhir kita ada nih. Last one. Nah, siapa fighter yang paling pantas jadi champ lightweight saat ini? Ini kan padet nih kita. Chandler ada. Tadi ada nanya juga, ada naik kalau nggak salah Baby Mas juga nanya, powernya Chandler yang punya power kayak begitu. Terus ada si itu apa tuh terus ada nih dua nih, ada Dustin, ada Conor. Yang champion sekarang Oliveira ya. Oliveira juga ada. Gitu. Lightweight ini sekarang lagi bagus banget semua. Menurut gua yang paling pantas untuk sekarang itu si Dustin, karena dia benar-benar walk his way up dari bawah, dia kalah, dia pelan-pelan fight banyak, naik lagi sampai posisi sekarang. Dia sama Oliveira sih menurut gua pantas jadi juara. Ada Gaethje juga. Gaethje, yes. Tapi yang Gaethje kan kalah terakhir. Iya. Nah, ini menurut aku nih pertanyaan yang paling susah dijawab sekarang ini. Kamu ada 5 orang, posisinya ini ada 5 nih, top 5-nya nih. Ada, terus habis itu ada lagi Makhachev. Makhachev ini yang aku bener-bener agak sayang, itu kayak gini loh, dia itu persis posisinya kayak Khabib. Ya, awal-awal ya, karirnya. Nggak ada yang mau lawan dia, karena dia secara skill harusnya cukup di ranking 5, besar. Ya. Cuman, nggak ada yang mau sama dia. Karena dia masih di ranking 15. Kalau kamu disuruh ranking 1 gitu, kamu disuruh lawan ranking 9 gitu. Nggak mau. Emang kamu nggak mau. Secara umum kamu nggak mau. Karena gitu. Kenapa? Gua posisinya udah di atas. I have nothing to lose, tapi I have nothing to gain. Lawan lu gua nggak dapat apa-apa, tapi I have everything to lose. Ngerti nggak? Betul. Gua nggak bakal gain apa lawan ranking 9. Tapi kalau ketika gua kalah sama lu, gua bakal kalah banyak. Betul, terkait untung ruginya secara pemasaran kamu pemasarin diri sendiri, dia itu posisinya tuh akan jelek. Rugi, bener. Ya. Rugi nah, ini yang betul, setuju. Sarukian juga kamu mesti lihat tuh yang waktu yang main 3 ronde sama si siapa tuh namanya? Sama si Makhachev. Itu juga jago itu. Sakit itu. Nah, jadinya kalau mau dibilangin siapa nih yang pantas? Mepet ini namanya sampai sampai berapa itu mepet gitu loh. Bahkan yang di ranking bawahnya bagus semua. Iya, kamu sampai ya ranking 10. Nah, itu makanya udah 9 tuh malahan. Aku ngeliat mengingatnya masih belasan malahan dia terakhir. Yeah, nah, tetap aja kamu tuh ini kita ngomongin ini susah gitu. Ini mepet banget gitu. Dan ada orang yang ranking bener. Siapa yang paling pantas? Ini bisa aja mix and match kayak si A lebih jago lawan si B gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Bisa. Makanya gue bilang, tapi kalau secara gue lihat Oliveira sama Dustin dia benar-benar walk their way kan. Makanya mereka lebih pantas untuk jadi juara. Kalau Chandler kan dia baru fight 2 kali di UFC. Jadi dia harus jalanin lagi menurut gue. Setuju. Nah, itu susah. Tapi kalau aku mau bilang di jalan jangka panjang, jalan yang medium ya, berapa tahun ke depan, aku bilang kalau ketemu itu adalah Makhachev. Islam Makhachev. Ya, Islam Makhachev, benar. Cari kalau dia bisa ketemu orang lawan ranking 7, ranking 6, habis itu ketemu ranking 5, habis itu bisa masuk ke top 5 aja, supaya dia jadi masuk perhitungan. Itu udah. Benar.
Barbosa ada lagi. Udah deh. Ini ngeri nih, ini divisi mah. Iya, sorry. Oke, ya benar-benar. Dia udah turun ke feather dan feathernya jadi ngeri lagi kan. Ngeri lagi deh di situ. Benar-benar. Ya udah. Oke. Mungkin kita udahin dulu ya. Udah 1 jam lebih juga nih. Yap. O'Malley mau ngomong nggak? Bentar. Atau nggak? Siapa? O'Malley sama Mourinho. No Kalau comment. nggak siap nggak komen. Burns sama Thompson. Burns sama Thompson juga kan? Nanti ada. Bram, gue sebentar dulu ya. Gue balik lagi bentar. Oke, kalau gitu sama kita jawab aja. Chandler udah agak tua bener. Burns sama Thompson. Kalau Burns sama Thompson, aku mau gimana ya? Susah juga ngomongnya nih. Burns sama Wonderboy. Aku sih gini. Kepala aku mungkin lebih pilih Thompson. Aku akan pilih Thompson. Cuman aku selalu ada soft spot dikit kalau sama Burns. Aku ada sedikit kepengen Burns-nya. Nah, gitu aja sih. Gitu. Aku ada kalau ngelihatnya kemarin ya mungkin menangnya mungkin di movementnya aja. Tapi kalau lengkap bisa main atas bawah itu sebetulnya si Burns. Cuman Burns itu agak sedikit ini aja kayak monoton gitu kayaknya. Oke, back. Oke. Burns sama Thompson. Last quote. Gimana? Gua jujur kalau bilang secara skill wise Thompson. Tapi karena dia tanding terakhir di Desember 2020 kan, udah lumayan setengah tahun kan. Mungkin I don't know bakal berefek ke namanya ring rust atau apa. Tapi secara skill wise, selama dia nggak kekot sama pukulannya Gilbert, which is yang kemungkinan kecil bakal kena pukul, Thompson menurut gua. By ingat main bau. Decision. Ya. Ya. Decision. Oke. Saya rasa itu. Aku tadi lebih pilih. Aku rasa aku lebih pengen. Kayaknya aku kepengennya Burns yang menang. Tapi aku rasanya aku kok punya karena ya gue punya soft spot aja sama dia. Tapi kalau untuk dibilangin menang gitu ya, dia mau siapa gitu, mau antara Thompson rasanya aku lebih condong ke Thompson aja, gitu. Ya, sama berarti kita. Ya, oke. Ya udah, kita udahan dulu kali. Udah 1 jam lebih juga. Buat teman-teman semua yang udah ngikutin kita, terima kasih banyak untuk udah nonton. Buat Rico, thank you Pak, thank you banget udah ngeluangin waktunya. Kita bisa bahas ini, bahas UFC untuk besok. Sama satu lagi nih, jangan lupa ada juga yang tadi yang sayembaranya untuk nebak itu ya, nebak apa tuh nebak apa hasil dari May besok? Apakah siapa yang menang dan apa? Gimana caranya? Ronde berapa? Jawab 3 pertanyaan itu yang paling tepat nanti akan ada dapat hadiah dari Rico. Oke. Terima kasih semuanya dan tentu aja salam us.